Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Heru Tama Putra. Dalam kesempatan kali ini saya akan memberikan materi kepada teman-teman ya, lebihnya itu sebenarnya tipe-tipe desainer dalam pembuatan konsep sebuah logo. Jadi yang seperti kita tahu ya, setiap desainer itu mempunyai kriteria atau cara-cara tersendiri untuk mengkonsep sebuah logo. Nah, disinilah salah satu atau beberapa nya lah yang memang familiar. Oke, lanjut. Yang pertama, logo yang dibuat itu original. Original itu biasanya dia membuat sketsa terlebih dahulu. Nah, membuat sketsa terlebih dahulu itu seperti apa itu? Seperti gambar yang ada di pertama ini. Nah, dia jika ikut sebuah kontes atau platform penjualan logo, dia lebih mengkonsepnya atau mendesainnya melalui kertas dulu. Di kertas dulu baru dia tuangkan ke dalam aplikasi desain grafis gitu kan, bisa CorelDRAW atau Illustrator tergantung pemakaian. Nah, ini juga sama, ini yang model font dan ini model karakter. Nah, memang kalau untuk para desainer yang memang handal gitu, para master, mereka membuat sebuah logo, membuat sebuah karya itu memang benar-benar di sketsa, benar-benar di sketsa terlebih dahulu, dan tidak sembarangan gitu, tidak sembarangan asal buat saja. Jadi dalam arti ya benar-benar original gitu. Nah, itu yang pertama, tipe desainer yang pertama, dia selalu membuatnya secara original. Cuman saya sebutkan kelemahan dari pembuatan original ini ketika kita ikut kontes gitu kan. Pembuatan logo original itu membutuhkan waktu yang cukup lama, itu yang pertama. Membutuhkan waktu yang cukup lama, ya kan? Kita berjam-jam desain misalkan gambar satu konsep, ini misalkan macan, kita konsep lama gitu di kertas, di sebuah kertas, tapi nah udah selesai kita tuangkan ke dalam aplikasi desain grafis, dan kemudian kita ikutkan desain tersebut ke sebuah kontes. Alhasil dalam waktu ya cukup kurang dari 5 menit lah, kurang dari 5 menit ketika kita sudah selesai upload ke situs kontes desain grafis atau kontes logo itu. Nah, tiba-tiba desain kita langsung di decline, langsung dieliminasi, langsung dihapus gitu kan. Lah, sakit bro, memang sakit ya kan. Untuk para desainer original yang mempunyai karakter original ini memang mereka lebih tangguhnya itu karena mereka membuat logo secara original, di konsep terlebih dahulu, buat secara teliti ya kan. Nah, kemudian selang beberapa menit setelah kita upload file atau upload logo tersebut, kita di decline dan eliminasi ya kan. Itu sakitnya luar biasa. Ini kekurangan dari desainer yang bertipe original. Nah, itu kita lanjut next. Nah, yang kedua ada tipe desainer modifikasi satu logo. Modifikasi satu logo itu poin-poinnya. Yang pertama, mencari logo atau sketsa yang sudah ada ya kan. Ini yang pertama. Terus yang kedua, membuat ulang logo tersebut. Misalkan saya mencari mencari di sebuah pencarian ya kan, Google misalkan, atau di website lain, website desain grafis tetangga misalkan. Nah, kita mencari desain di Google misalkan ya. Nah, kita ambil ini. Nah, kita buat ulang logo tersebut. Kemudian kita modifikasi secara baik ya kan. Modifikasi dalam arti ya, ini misalkan saya buatkan modifikasiannya. Kalau yang ini itu dia memiliki 2 cabang ya kan, 2 cabang dalam daunnya. Nah, kalau yang saya buat itu memiliki 3 cabang, jadi bertambah 1. Kemudian lengkungannya juga, kalau yang ini lengkungannya ke sana, ke arah gitulah ya. Nah, kalau ini lebih ke atas gitu, lebih melengkung kayak gini. Nah, inilah letak perbedaannya. Jadi, nah, untuk para desainer yang bertipe ini, mereka biasanya lebih berani gitu kan. Lebih berani dalam arti berani mengambil resiko. Berani mengambil resiko untuk merasakan yang namanya di report gitu kan. Di report dalam arti report berat maupun report ringan. Tapi biasanya kalau yang saya alami ketika saya membuatkan logo seperti ini, misalkan saya ambil satu logo yang tadi saya contohkan ini, nah terus saya kirimkan modelnya seperti ini. Ketika di report ya, di report itu
saya lebih memilih melawan report tersebut, di challenge lah kalau di 99 Design ataupun di website lainnya kita lawan. Tapi khusus di website-website yang memang mudah atau yang memang tidak sulit untuk dilawan. Selain logo MyWay, logo turnamen, logo arena itu memang website berat, website yang memang berkelas gitu. Kalau 99 Design itu aman, masih bisa dilawan dan masih bisa menang gitu kan challenge tersebut. Nah, inilah tipe desainer yang kedua ya kan, modifikasi satu logo. Nah, terus ada lagi tipe desainer yang ketiga, itu penggabungan beberapa logo. Nah, penggabungan beberapa logo ini misalkan seperti ini. Yang pertama mencari logo yang sudah ada, membuat kedua logo tersebut. Terus yang ketiga menggabungkan satu logo dengan logo yang lain. Misalkan logo ini dengan logo ini. Oh, ini temanya atau logonya yang tadi saya buat kan seperti ini. Nah, terus logo yang di atasnya seperti ini. Nah, ini penggabungan konsep sebenarnya sih, bukan penggabungan logo, penggabungan konsep. Tapi ada beberapa desainer yang memang menggabungkan beberapa logo gitu. Misalkan logo perumahan biasanya bentuknya rumah saja ya kan. Nah, ketika si perusahaan menginginkan tambahan berupa gunung, misalkan di bawah rumah, di belakang rumah tersebut ada pemandangan gunung, kemudian ada matahari. Nah, itu kita biasanya tipe-tipe desainer yang melakukan penggabungan ini, mereka mencari gambar lain, mencari logo lain, kemudian disatukan menjadi sebuah logo gitu kan, itu digabung. Nah, ini kalau di 99 Design dan website yang lain, ini lebih baik penggabungan beberapa logo ketimbang merevisi atau memodifikasi hanya satu logo gitu. Lebih baik penggabungan beberapa logo, jangan cuma satu atau dua logo. Itu sih yang dapat saya sampaikan di poin penggabungan beberapa logo. Karena apa? Sebenarnya di penggabungan logo ini lebih memungkinkan mempersingkat waktu, lebih efisien lah gitu, lebih efisien ketimbang kita membuat original design gitu kan. Nih poin yang ketiga. Nah, oke lanjut. Nah, ini ada yang lebih mainstream lagi, plagiat 70% sampai 100%. Wah, saya buat seperti inilah biar menarik. Nah, di poin pertama sama seperti sebelumnya, mencari logo dan sketsa atau sketsa yang sudah ada, kemudian membuat ulang logo tersebut secara keseluruhan tanpa merubah warna. Ini yang konyol nih. Ini yang nomor 2, membuat secara keseluruhan tanpa merubah warna. Wah, ini sebenarnya kalau teman-teman teliti gitu ya, kalau di 99 Design atau di website-website lain itu banyak yang memang mereka mencontek atau mengcopy logo orang lain yang di website-website lain tanpa merubah warna. Bisa saja saya mereport, bisa saja saya melaporkan desain tersebut, tapi karena saya sudah berkomitmen tidak akan pernah mereport orang lain, maka saya tidak pernah mereport orang lain lagi, karena nanti akan kena imbasnya tersendiri, imbasnya sendiri. Nanti bakal ya, karena ada hukum karma lah kalau orang umumnya bilang. Kalau orang Islam bilang itu emang hukum sebab akibat. Sebabnya kita, ulahnya kita ya kan, rese kepada orang lain, akhirnya kita juga nanti diresein sama orang lain lagi. Nah, itu makanya saya nggak mau main report aja. Nah, itu ya tipe plagiat 70% sampai 100% ini memang sangat-sangat rawan yang namanya di report dan di suspend gitu. Sangat-sangat rawan. Nah, itu. Nah, terus di poin ketiga kan, membuat logo tersebut tetapi dirubah warna gitu kan. Misalkan ini warnanya kayak gini. Nah, ini warnanya udah berubah nih. Nah, ini ada tipe-tipe desainer yang memang mereka mencontek atau meniru logo orang lain yang ada di website-website lain gitu kan, selain di Google. Bisa aja di Design Crowd, 48 Host, atau logo MyWay, logo turnamen, arena. Nah, mereka ngambil gambar di situ, kemudian dicontek, cuman dirubah warnanya aja. Logonya memang percis gitu, 100% percis sama, tapi cuman dirubah warnanya saja. Warnanya saja dirubah, akhirnya diupload di situs lain kayak 99 Design gitu misalkan. Nah, itu ada tipe orang yang memang seperti itu. Nah, kalau saya sarankan jangan coba-coba atau janganlah kalau untuk plagiat. Tapi boleh untuk plagiat, cuman hanya sekedar latihan gitu, hanya sekedar latihan saja. Tapi jangan diupload logonya yang hasil latihan tersebut ke 99 Design atau website-website lain.
Jadi modifikasi aja, modifikasi yang tadi poin sebelumnya itu kan modifikasi atau penggabungan logo. Nah itu lebih baik ketimbang kita plagiat 100% terus kita upload ulang, upload lagi gitu. Wah janganlah, bahaya itu. Oke lanjut. Nah manakah yang lebih baik? Jelas yang lebih baik adalah original. Cuman di original itu yang saya bilang di awal tadi kan, itu memiliki banyak kendala sekali ya kan. Belum lagi kita misalkan bikin satu logo saja itu membutuhkan waktu yang memang cukup lama, bisa berjam-jam kita membuat satu logo. Sedangkan kontes ya kita mau ikut yang banyak, tapi karena kita pembuat desain original gitu kan, desain yang benar-benar asli buatan kita sendiri, akhirnya membutuhkan waktu lama dan ya cuman bisa ikut beberapa kontes, dan akhirnya kemenangan pun tidak maksimal, hanya dapat ya 1 2 3 kali menang gitu kan kalau menggunakan atau orang-orang yang memang menggunakan konsep original, logo yang original. Ini lebih baik dalam arti desainnya gitu kan, dalam arti desainnya itu yang original tentu lebih baik. Nah kemudian manakah yang lebih memungkinkan dalam ikut kontes? Nah jelas yang kalau saya bilang, saya tegaskan di sini, yang lebih memungkinkan kemenangan gitu, kemenangan di sebuah kontes tuh ini modifikasi logo dan penggabungan satu atau lebih logo menjadi satu gitu. Itu yang saya bilang. Jadi yang pertama tidak membutuhkan waktu yang cukup lama, tidak perlu mikir-mikir panjang lama-lama gitu kan. Logo sudah ada, warna sudah ada, tinggal modifikasi dan penggabungan logo saja, akhirnya menjadi logo baru yang memang beda dari logo-logo sebelumnya. Nah itu kalau bisa mah ini ya poin kedua lah, itu penggabungan satu atau lebih logo menjadi satu ya kan. Jadi dari 2 logo jadi 1 logo, dan akhirnya nanti akan menghasilkan logo yang berbeda dari logo-logo sebelumnya gitu. Nah ini kita tidak membutuhkan waktu lama, dan penyerangan atau kita ikut kontes itu bisa lebih maksimal. Jadi misalkan yang tadi original mereka biasa bikin logo itu kan, ikut kontes cuman sanggup dalam waktu 3 jam, misalkan dalam waktu 3 jam cuman sanggup mengirimkan 1 logo. Tetapi kalau orang-orang yang bertipe modifikasi 1 logo dan menggabungkan 1 atau lebih logo, mereka dalam waktu 3 jam tadi bisa ikut kontes lebih dari 3. Nah itulah keunggulan dari ini. Nah kemudian lebih memungkinkan kemenangan juga karena kita mengirimkan banyak logo, banyak kontes gitu kan. Nah itulah yang saya sarankan ke teman-teman, coba menggunakan yang ini. Tapi kalau memang tetap mempertahankan nama desain yang memang original gitu, ya udah silahkan gitu kan. Nah itu bedanya juga ya, kalau yang original mereka lebih mementingkan nama, lebih mencari nama dalam sebuah desainnya, dalam sebuah akun di sebuah websitenya. Mereka biasanya mencari nama dulu, mencari ya identitas mereka itu desainnya itu keren gitu kan, original gitu. Nah berbeda dengan yang menggunakan cara penggabungan atau modifikasi ini. Nah biasanya itu kalau yang pertama kan yang tadi. Nah kalau yang modifikasi mereka tidak terlalu mementingkan karya gitu kan, tidak terlalu mementingkan karya, yang penting bisa menang gitu, yang penting bisa mendapatkan dolar. Kalau saya simpulkan, kalau yang desain original tadi dia mencari nama, kalau yang model modifikasi dan penggabungan ini dia mencari dolar, mencari hasil yang sudah berupa uang gitu kan, yang sudah berupa materi, bukan karya yang benar-benar karya original. Nah itulah perbedaannya. Nah terus manakah tipe kalian bro? Nah sebutkan coba dah, saya mau tahu di bawah, kolom komentar di bawah. Tipe kalian yang mana? Original, modifikasi, dan penggabungan, atau yang mana gitu kan? Kali aja selain 2 tipe ini yang memang familiar, ada tipe-tipe yang lainnya, silahkan sebutkanlah. Tuh kalau saya itu lebih memilih modifikasi dan penggabungan karena lebih efisien bro, ketimbang original. Lama sketsa dulu baru masukin ke Corel atau masukin ke Illustrator, ya lama lah. Nah itu tipe saya ya, tergantung setiap desainer mempunyai karakter tersendiri ya kan, ada yang original dan ada yang modifikasi dan penggabungan. Nah jadi apapun tipe kalian, yang penting tetap kalian bisa
menghasilkan, berkarya dan menghasilkan. Ya walaupun yang original memang dia berkarya 100% berkarya, hasilnya ya bisa banyak bisa tidak, bahkan ya mungkin sedikit gitu kan, ketimbang yang modifikasi. Kalau modifikasi dia tidak terlalu berkarya desain-desain yang baru, tetapi dia lebih menghasilkan dolar atau penghasilan yang lebih banyak ketimbang desain yang original benar-benar buatan sendiri. Nah itulah bedanya. Oke, cukup sekian tentang perbedaan desainer di sebuah kontes gitu kan. Ya itulah cuman beberapa sih, nggak banyak perbedaannya, tinggal teman-teman tentukan saja. Kalau untuk para desainer pemula silahkan tentukan mau pilih yang mana, mau yang original atau modifikasi dan penggabungan. Oke, terus itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Semoga bermanfaat ya, walaupun sederhana tapi yang penting saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.